Oke, selamat pagi. Hari ini saya akan kembali ya kita membahas firman Tuhan, karedok dari sambungan yang kemarin itu, yaitu dari Kejadian pasal 27. Masih mengenai Yakub ya, Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai 46. Seperti biasa saya bikin video ini di Bintaro sektor 9 ya, dimana biasanya tempat ambil air Aksogi. Jadi ada istirahat, saya gunakan untuk buat video karedok. Hari ini tanggal 7 September 2021. Jadi firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari Kejadian 27 ayat 41 sampai 46. Saya bacakan ya. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Nah, ini ya. Jadi akibat dari salah asuhan ya, orang tuanya masing-masing menyayangi anaknya itu, yang ibunya yang satu, suaminya yang satunya lagi karena anaknya kembar. Dan inilah akhir dari apa yang mereka sudah lakukan ya oleh Ishak dan Ribka. Dan dikatakan bahwa Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Jadi inti dari kemarahan Esau itu adalah masalah berkat ya, yang harusnya dia yang dapat, tetapi dengan serta-merta malah Yakub yang dapat. Jadi bagi Esau berkat itu sangat penting. Padahal dulu dia menjual hak sulungan itu dengan enteng aja ya kepada Yakub karena kacang merah itu. Tapi sekarang soal berkat urusannya lain, kata Esau ya. Dan itu menjadi penyebab marahnya dia sampai ke ubun-ubun itu. Jadi dia katakan di sini, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Nah itu ya. Jadi ini mirip-mirip seperti Kain dan Habel ya. Jadi karena persembahan Kain tidak diterima Tuhan, akibatnya dia marah dan Habel dibunuh. Begitu juga di sini. Karena berkat yang harus jatuh kepada dia tetapi jatuh kepada Yakub,
dia marah dan dia juga akan membunuh. Ya, gampang sekali orang membunuh ya, sebab karena hal yang mungkin bagi kita itu sepele ya, tapi bagi Esau itu nggak sepele. Jadi dia sudah merencanakan menunggu Ishak mati ya, atau meninggal, dan di situ Esau akan membunuh Yakub. Nah itu. Nah rupanya apa yang direncanakan Esau itu ya bocor, dan Ishak tahu, dan Ishak sudah menyadari rupanya bahwa memang Yakub ini yang mendapatkan berkat, sehingga dia panggil Yakub dan diberitahu sama Ribka bagaimana Esau itu merencanakan ya untuk membunuh Yakub, sehingga dikatakan di sini Ribka dan Ishak bikin satu rencana dan Yakub diminta untuk melakukan itu ya. Jadi dikatakan di sini bahwa Esau sangat dendam dan akan membunuh Yakub. Nah, sebaiknya Yakub tidak di sini, pergi. Nah, terus kemana perginya? Nah, sudah direncanakan. Yakub disuruh pergi ke Haran, dikatakan. Jadi sekarang anakku ayat 43 ya, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran itu ya. Jadi pergi kepada Laban, itu adalah kakak dari Ribka ya, di Haran ya, cukup jauh itu ya, di Haran dari Kanaan, karena itu cukup jauh, dan suruh ke sana ya, jangan kemana-mana, perginya ada tujuannya jelas, ke Haran kepada Laban, dan tinggallah pada beberapa waktu lamanya. Jadi suruh sampai sana, tinggal beberapa waktu lamanya, dan nanti kalau dikatakan dan kemarahan kakak ini ya, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Jadi sampai Esau itu lupa ya dengan berkatnya ya, dengan peristiwa ini ya, dengan kemarahannya. Nah kalau sudah surut nanti akan disuruh menjemput Yakub. Dan itulah rencana dari Ishak dan Ribka. Nah kemudian dikatakan dan ia lupa yang telah engkau perbuat kepadanya. Nah kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Nah itulah ya. Jadi dengan begini Ishak, Ribka merasa kehilangan anaknya dalam waktu yang sama. Esau ngamuk ya, marah. Yakub harus pergi ya, jauh meninggalkan mereka ke Haran, dan itu menjadi keluhan bagi Ishak dan Ribka. Mengapa pada saat yang sama mereka kehilangan berdua, pada anaknya cuma dua ya. Nah itu akibat mereka sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, contoh yang tidak baik ya. Mereka sudah menyayangi anak masing-masing ya, ibunya sayang sama Yakub ya, Ishak sayang sama Esau, dan itu berlangsung cukup lama ya, sampai pada peristiwa seperti ini. Dan faktanya mereka saat ini kehilangan dua-duanya. Yakub harus pergi jauh, dan Esau ya ngamuklah dia dan tidak mungkin mau lagi berhubungan mungkin dengan orang tuanya, karena sudah punya rencana membunuh Yakub. Nah itu ayat 46 ya. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Jadi ini memang Esau sudah mengambil istri dari orang Kanaan, dari bangsa Het ya, suku Het lah itu. Dan itu bagi Ribka tidak menyenangkan ya. Kenapa? Karena pada zaman itu ya bukan masalah orang Het itu
jelek ya atau bagaimana, tapi masalahnya adalah mereka berbeda ya penyembahannya. Ishak dan Ribka itu menyembah kepada Tuhan ya, Yahova. Tapi orang Kanaan itu kan menyembah kepada dewa-dewa yang lain, dan itu sangat sulit sekali. Berarti kehidupan Ribka bersama menantunya itu adalah kehidupan yang kurang menyenangkan dikatakan pada saat itu sampai Ribka gak mau hidup lagi ya, maunya mati. Artinya memang banyak sekali persoalan yang mereka hadapi antara menantu dan mertua itu ya. Dan Yakub pun kalau sampai mengambil istri dari orang Kanaan, ya udah Ribka juga nggak mau hidup lagi dikatakan. Ya itu berhubungan memang dengan penyembahannya ya, bukan masalah fisik ya. Jadi cara itu juga mengapa Yakub pergi ke Haran, ke Laban. Di sana berharap ya Yakub mendapatkan pasangan hidup ya dari antara keluarga mereka. Jadi inilah yang terjadi ya akibat mereka salah mengasuh ya. Tetap pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa janganlah menaruh dendam seperti Esau ya. Kalau memang apa yang sudah terjadi ya marah mungkin bisa dimaklumi, tapi dendam sampai ingin membunuh, itu satu contoh yang nggak baik. Jadi harus kita penuh dengan pengampunan. Memang ya tidak menyenangkan ya karena kecewa, tetapi nggak boleh sampai melakukan sesuatu terlalu jauh ya, sampai ingin membunuh, merencanakan pembunuhan. Yang kedua, pelajaran kita adalah jangan sampai sebagai orang tua kita juga salah menyayangi anak kita. Anak kalau cuma satu ya wajar, tapi kalau anak lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, nggak boleh kita pilih-pilih kasih, menyayangi satu tapi tidak menyayangi yang lain. Semua anak itu adalah harus kita sayangi secara utuh ya, baik yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Itu sayangnya harus sama. Nah, ketiga adalah mengenai pasangan hidup ya. Tetap pasangan hidup yang lebih utama adalah harus yang seiman. Kalau sampai nggak seiman, pasti seperti pengalaman Ribka dengan menantunya yang istri Esau ya, yang diambil dari orang Het. Itu tidak akan menyenangkan. Kenapa? Karena beda penyembahannya. Yang satu dia menyembah kepada dewa-dewanya, istrinya Esau, sedangkan Ribka kan menyembah kepada Tuhan. Dari situ timbul masalah ya, sampai Ribka juga berkeinginan supaya Yakub pun nggak boleh ngambil istri dari orang itu. Maksudnya nggak boleh menikah dengan yang tidak seiman, harus dengan yang seiman. Nah, itulah akhir dari masalah berkat Yakub ya. Dan nanti selanjutnya kita akan mengikuti perjalanan Yakub ya ke Haran. Baik, itu aja firman Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikannya. Tuhan memberkati.